Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson. Kali ini saya ingin membuat pick a deck reading, pilih-pilih tumpukan kartu deck. Dan kali ini temanya adalah mengapa dia tiba-tiba meninggalkanku dengan tanpa kabar begitu saja. Oke, ini bagi kalian yang tiba-tiba putus, tiba-tiba break, tiba-tiba jeda, tanpa meninggalkan pesan dan kesan apapun, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada percekcokan, tapi tahu-taunya kalian tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Jika kalian ingin tahu, silakan didilingkan wajah dari orang yang kalian tuju sambil melihat ketiga deck yang ada di sini. Dan gunakanlah intuisi kalian, mana saja deck yang paling kalian sukai, yang paling menarik perhatian kalian. Dan perlu saya ingatkan, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu resonate bagi semua orang, dan jika resonate berarti energi kalian ketarik di sini, dan jika tidak resonate berarti kalian masih belum berjodoh. Atau bisa jadi vice versa, atau kebolak-balik. Atau kebolak-balik, maksud saya. Oke, dan silakan dipilih, oke? Lihat kartunya baik-baik, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan pikiran dan hati kalian, sambil bayangkan wajah orang yang kalian tuju beserta dengan permasalahan yang ada pada kalian. Oke, siap? Sekarang kita mulai dengan tumpukan deck nomor 1, 2, 3. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, deck nomor 1, dengan simbol pipa cangklong. Oke viewers, dan inilah deck pertama dengan simbol pipa cangklong. Dengan pertanyaan, kenapa dia tiba-tiba meninggalkanku dengan tanpa kabar, begitu saja. Sekarang kita lihat kartu temanya dulu. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkanku dengan tanpa kabar dan alasan begitu saja? Mengapa dia tiba-tiba meninggalkanku dengan tanpa kabar dan alasan begitu saja? Walking away. Wow. Dari kartu walking away ini, entah kenapa saya merasakan ini bisa jadi ya, hanya sekedar tema saja. Kalau this person atau orang ini memiliki rasa yang tidak nyaman dengan kalian, atau selama ini hubungannya dengan kalian mungkin diwarnai dengan kesalahpahaman, percekcokan, pertengkaran, argumentasi atau apa saja, atau memang orang ini hanya sekedar ingin bermain-main dengan kalian tanpa serius, dan akhirnya setelah bosan dia walking away, pergi. Oke? Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat apa kartu tarotnya. Mengapa
Dia tiba-tiba meninggalkanku begitu saja, dengan tanpa alasan dan tanpa kabar. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkanku begitu saja dengan tanpa alasan dan tanpa kabar? Saya akan menebar 5 kartu. Di sini ada Ace of Wands, ada Knight of Pentacles, ada Page of Wands, ada The Fool, ada The Moon. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Di sini entah kenapa saya merasakannya kalau orang tersebut dia merasakan kalau hubungan ini sepertinya tidak ada harapan atau tidak ada kepastian. Ya, hubungan ini sepertinya tidak memiliki kejelasan baginya. Dan apalagi hubungan ini sepertinya tidak bisa memberi sebuah rasa kenyamanan bagi dia. Terutama mungkin adanya kekurangan di dalam hal finansial, sehingga orang ini memilih untuk pergi. Dan saya lihat juga, akan tetapi kalau ditanya soal perasaan, ini orang masih mengharapkan kalian ya. Saya lihat ini orang masih ada harapan kepada kalian. Dan untuk kedepannya sepertinya orang ini ingin kembali memulai suatu hubungan yang baru kepada kalian. Tapi dengan catatan, mungkin saja setelah karir dan finansialnya telah sukses dan telah terjamin. Tapi kembalinya sepertinya dari Knight of Pentacles ini sepertinya tidak begitu cepat ya. Ini memerlukan waktu. Ya, kalian bisa maklum sendiri kalau dalam hal keuangan mencari uang terutama di masa pandemi ini sangat susah sekali sehingga untuk sukses sekalipun sepertinya sangat memakan waktu. Tapi orang ini masih memiliki harapan dan harapan ini yang akan membawanya kembali kepada kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Biarpun hal ini masih belum jelas ya. Ada kartu The Moon, masih ada rasa ketidakjelasan, rasa ketakutan, di mana orang ini juga merasa takut kalau saat itu kalian tidak bisa menerima dia kembali. Ada kartu The Moon. Sedangkan masa-masa saat ini, sepertinya orang ini ingin mencari sebuah kesempatan di mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi untuk hubungan ini ke depannya nanti. Tapi caranya ini sangat tidak benar sekali dengan meninggalkan kalian secara tiba-tiba dengan hati dan pikirannya yang sesungguhnya dia masih berharap kepada kalian. Tapi untuk kedepannya, sepertinya
akan ada awal mula yang baru di mana orang ini akan kembali dan meminta maaf. Tapi ya ditakutkan saat itu kalian yang malah akan meragukan dia, yang memilih tumpukan pel yang pertama, D yang pertama. Sepertinya saat itu kalian yang akan berbalik meragukan mereka, meragukan orang tersebut. Kalau orang itu entah serius atau tidak, atau masih bisa mengulangi perbuatan yang sama seperti yang dahulu lagi. Oke? Dan sekarang kita lihat apa saran dari kartu Oracle. Angels, please give me some advice dan suggestion for viewers who choose deck number one. Oke, saran untuk kalian. Oceana, take action. You are in touch with your truth in this situation, and you need to trust your gut and lovingly accept yourself. Di sini disarankan untuk kalian yang memilih tumpukan deck nomor 1, kalau kalian jangan terlalu lama berlarut-larut di dalam kesedihan ini. Mungkin kalian penasaran atau kalian merasa frustasi, merasa sedih, sehingga kalian merasa dan selalu bertanya-tanya kenapa dan kenapa terus. Tapi di sini kartu sarannya disuruh kalian untuk segera bertindak. Cintai diri kalian terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya pribadi mengatakan kalian yang memilih pel atau deck nomor 1 ini mesti percaya pada diri kalian. Kalau kalian sanggup move on dari orang tersebut. Ya, cintai diri kalian terlebih dahulu. Carilah sesuatu aktivitas atau kegiatan di mana supaya kalian bisa melupakan dia. Karena diri kalian itu adalah aset yang paling berharga. Kebenaran ada di pihak kalian, dan sepertinya semesta akan mendukung kalian. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Dan cobalah untuk mencari orang yang lain lagi. Karena dari kartu ini dapat disimpulkan, memperkuat bacaan kartu tarotnya kalau orang ini masih labil ya. Terutama di dalam hal perasaan maupun finansialnya. Sehingga labilnya orang tersebut membuat dia seperti antara berani dan tidak berani mengambil sebuah komitmen untuk menjalani hubungan ini. Kita lihat apa pesan-pesannya dari Oracle Card, dari semesta, untuk kalian yang memilih deck kelompok nomor 1 pita cangklong ini. What your message, angel, for viewers who choose and pick deck number 1? Please give me your message. Thank you. Oke. Be playful. Be playful. Di sini sudah dikatakan kalau pesan dari semesta ini, pesan dari malaikat penjaga ini,
menyuruh kalian jangan terlalu serius menanggapi hubungan ini terhadap orang tersebut. Di mana kalian juga berhak untuk bahagia. Kalian berhak untuk ceria. So, untuk yang memilih dek yang pertama pipet sangklong ini, saran saya, lepaskanlah orang ini. Orang yang masih labil dan masih belum siap di dalam menjalani hubungan ini kepada kalian. Karena takutnya ini bisa mempengaruhi kalian di masa yang akan datang, diperkuat dengan kartu The Moon ini. Kalau hubungan ini sepertinya, walaupun orang ini kembali, hubungan ini sepertinya tetap tidak akan jelas. Sepertinya 50-50 ya, half and half. Dimana antara yakin dan tidak. Sebaiknya kalian mencari orang lain saja. Sorry ya, forgive me untuk yang memilih pile atau dek nomor 1 ini, pipa cangklong ini. Kita jumpa lagi di tumpukan dek yang kedua. Halo viewers, kembali lagi, ini adalah tumpukan dek yang kedua dengan simbol batu kristal hitam. Bagi kalian yang memilih pile nomor 2 ini dengan pertanyaan, mengapa dia meninggalkan saya? Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan saya dengan tanpa alasan, tanpa pesan, dan tanpa kabar? Oke? Kita lihat dulu kartu temanya. Ups. Oke. Yang memilih pile dek nomor 2, mengapa dia tiba-tiba meninggalkan saya tanpa kabar, tanpa alasan? Begitu saja. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan saya dengan tanpa kabar, tanpa alasan? Begitu saja. Journey. Perjalanan. Sekilas dari kartu The Journey. Journey. Perjalanan ini. Ini temanya agak sulit disimpulkan ya. Karena dilihat dari ada tanda di sini. Di mana ya hampir saja sama seperti dek yang pertama, di mana ini adalah perjalanan cinta kalian. Kalian harus belajar dari keadaan tersebut. Dan dari kartu The Journey ini, somehow saya merasakan kalau hubungan ini sepertinya juga tanpa status yang jelas. Dan tidak tahu arahnya mau dibawa kemana. Mungkin ini saja kalian ataupun orang yang kalian dealingkan tersebut. Atau kedua-duanya juga sama, merasa kebingungan, hubungan ini mau dibawa kemana. Mari kita lihat dulu apa penjelasan dari kartu tarotnya. Bagi yang memilih pile dek
Dear universe, please give me a message to viewers who choose and pick deck number 2, Black Crystal. What should they do in this situation? Please give us clarify. Hummingbird, spirit, be here now. Di sini dikatakan kalau hummingbird, be here now. Disuruh kalian untuk tetap fokus ya. Ini tetap fokus dan tetap waspada. Jangan mencari orang itu lagi. Biarkan orang tersebut datang mencari kalian secara perlahan-lahan. Walaupun kedatangan mereka ini hanya ingin silaturahmi maupun berteman ataupun berkawan saja. Dan saat itu, ya kalau bisa dimaafkan, ya maafkanlah mereka. Tapi kalau memang tidak bisa menerima mereka kembali, ya udah. Walaupun hanya sebatas kawan, walaupun hanya sebatas pertemanan, kalau kalian juga tidak bisa menerima mereka kembali, tapi setidaknya maafkanlah mereka. Jangan memendam perasaan, emosi, apalagi sampai dendam seperti ini. Dan dari kartu ini dikatakan kalau mereka juga merasa sedih ya, di mana mereka telah menyakiti kalian. Mereka pasti merasa menyesal sekali. Sehingga mungkin kartu The Pentacles ini, Page of Pentacles ini, mengatakan kalau mereka akan kembali, walaupun bukan ingin melanjutkan kembali hubungannya dengan kalian, tapi setidaknya bisa berteman dengan kalian saja itu juga sudah tidak apa-apa ya. Yang penting orang ini mendapatkan maaf dari kalian. Ya, saat itu kalian ingin berteman maupun tidak, itu terserah kalian saja. Oke? Tapi yang pastinya maafkan mereka dan banyaklah belajar dari situasi dan kondisi tersebut. Supaya lain kali sebelum menerima seorang pasangan, kalian bisa lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih dipelajari, lebih mendalam sedikit. Apa maksud niatan dari orang tersebut datang kepada kalian. Oke? Thank you bagi yang memilih pile nomor 2 ini. Sekarang kita lanjut ke deck yang nomor 3. Hello viewers, kembali lagi dengan tumpukan deck kelompok nomor 3 dengan simbol gelang tasbih. Oke? Dan ini untuk kalian yang memilih deck nomor 3 ini dengan pertanyaan. Mengapa dia meninggalkan saya secara tiba-tiba dengan tanpa alasan yang jelas, tanpa penyebab, tanpa kabar? Kita lihat dulu kartu temanya. Dear Universe, please give me one card to theme for viewers who choose deck number 3. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan saya dengan tanpa kabar dan tanpa alasan? The Thinking Man.
seorang pria yang masih berpikir. Nah, dari kartu ini saya menyimpulkan kalau keadaan seperti ini, di mana saat kalian menjalani hubungan dengan dia, orang ini masih belum yakin apakah terhadap kalian dia mencintai atau tidak. Dia masih ragu dan dia masih berpikir-pikir. Jadi, kemungkinan di masa break ataupun jedah ini, orang ini butuh waktu untuk berpikir. Mau dibawa kemana hubungan ini, atau sebenarnya perasaannya kepada kalian ini adalah perasaan yang benar-benar cinta yang tulus atau bukan, atau hanya sekedar ingin main-main saja. Orang ini ingin berpikir. Kesimpulannya, temanya, ya, dari kartu tarotnya. Oke, kita lihat penjelasannya. Oke, Dear Universe, please give us explain about this situation. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan saya begitu saja tanpa kabar dan tanpa alasan yang jelas. Oke, saya akan menebar tebaran tapal kuda dengan jumlah 5 kartu. Ada Princess of Wands atau Page of Wands. Ada kartu Five of Cups. Ada kartu The Sun. Ya, sepertinya saya sudah mulai tahu. Ada kartu Ten of Swords. Dan terakhir ada kartu Ace of Wands. Oke. Sekarang bagi kalian yang memilih pile atau deck nomor 3 dengan gelang tasbih ini, sebenarnya orang yang kalian dealingkan ini pada awal mulanya menjalin hubungan dengan kalian dengan perasaan yang tidak yakin apakah dia mencintai kalian atau tidak. Jadi mungkin hubungan kalian ini dibawanya sebagai sebuah permainan saja. Ada kartu Princess of Wands. Mungkin dia berharap hubungan yang lebih serius kepada kalian, tapi selama menjalani hubungan dengan kalian sepertinya tidak memiliki perkembangan. Dan akhirnya dia meninggalkan kalian karena dia menganggap hubungan ini sepertinya tidak serius. Tapi di saat meninggalkan kalian, orang ini malah merasa kecewa dan merasa sedih. Dan saat itu juga di dalam perasaan sedihnya dan perasaan kecewanya, orang itu barusan menyadari kalau selama ini hubungannya bersama kalian itu sebenarnya sudah menimbulkan perasaan cinta di dalam dirinya. Sehingga saya lihat
kedepannya orang ini akan mengalami kesedihan yang sangat, rasa terpuruk. Karena mungkin saja saat itu kalian telah meninggalkannya, dan hasil akhirnya ini ada kartu Ace of Wands. Dimana di saat terpuruk ini orang ini kemungkinan ingin memulai hubungan yang baru lagi dengan kalian yang jauh lebih serius. Mungkin dia akan kembali lagi ke depannya nanti, dan di kedepannya nanti sepertinya hubungan kalian yang terjalin akan lebih penuh harapan, lebih memiliki tujuan mau dibawa kemana arah hubungan tersebut. Karena dari orang yang kalian dealingkan ini sepertinya dia juga telah mendapatkan, maaf kata ya, ini seperti pelajaran yang membuat dia sedih. Dan akhirnya orang ini sepertinya dia banyak berdoa kepada Tuhan agar bisa melanjutkan kembali hubungan dengan kalian, memulai awal yang baru dengan kalian, di mana hubungan tersebut lebih memiliki harapan untuk kedepannya. Tapi bagaimana saran dari kartu Oracle? Kita lihat dulu di kartu Oracle. Saran untuk kalian yang memilih deck nomor 3. Dear universe, please give us some suggestion and advice to viewers who choose deck number 3. Okay. Grace and Antoinette. Grace and Antoinette. To help beat this situation, see other person point of view with compassion. Iya ya, benar sekali. Di sini dikatakan kalau sebelumnya, gimana ya bilangnya, kalian menjalin hubungan dengan orang tersebut, sepertinya kalian juga ikut biarkan mengalir saja seperti apa adanya. Mau dibawa kemana hubungan ini, biarkan waktu yang berjalan. Sedangkan orang ini telah memiliki target dan poin. Atau mungkin kebolak-balik, vice versa. Maka di sini disarankan, kalaupun dia kembali, selamatkanlah situasi ini. Lihatlah visi dan misinya apa. Dan untuk dia juga mesti melihat visi dan misinya kalian itu seperti apa di dalam hubungan kalian ini. Apakah kalian sejalan atau tidak? Kalian sepaham atau tidak? Kan? Ini akan menyelamatkan hubungan kalian. Jadi saran di sini, kalaupun dia kembali, ajaklah berbicara dengan serius, face to face, secara terbuka, satu sama lain, untuk sama-sama saling negosiasi atau membuat kesepakatan hubungan ini ke depannya mau dibawa kemana. Apa yang kalian inginkan dan apa yang pasangan kalian inginkan juga kalian mesti perhatikan. Jangan keinginan saja yang pasangan kalian harus turuti, ataupun keinginan pasangan kalian saja yang harus kalian turuti. Oke, kita lihat di kartu Oracle selanjutnya. Dear Universe, please give us your message
for viewers who choose deck number 3. What should we do? What should they do? Please give us your message. Badger spirit. Be fearless and bold. Oke, di kartu ini dikatakan, be fearless and bold. Jangan takut. Kalau mungkin orang ini pasti akan kembali dan saat itu jika kalian ingin memulai sesuatu yang baru, jangan takut untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaan kalian, visi misi kalian, tujuan kalian, poin dari kalian di dalam hubungan tersebut. Jangan diam saja. Oke? Tekadkan dan bulatkan keinginan kalian. Kalau kalian masih menginginkan dia kembali, maka kalian mesti terbuka ya untuk menyelamatkan situasi ini juga. Dan minta kerjasama dari dia. Minta kerjasama, kesepakatan dari dia juga agar sama-sama bisa saling membangun, saling introspeksi diri, jangan berdiam diri, oke? Dan apa yang menjadi keinginan kalian mesti utarakan dengan jujur dan terbuka, supaya keadaan dan situasi ini terselamatkan. Ini deck yang nomor 3 ini masih ada harapan untuk kembali ya. Ada awal mula yang baru, di mana hubungan kalian akan berlanjut kembali. Dan disarankan bagi kalian untuk memikirkannya sebaik mungkin. Sadari diri kalian, buatlah dia sadar juga dengan saling terbuka, duduk berbicara satu sama lain, apa yang menjadi keinginan dan visi misi dia. Sama-sama berpikir, oke? Karena saat ini dia di sana juga berpikir. Sebenarnya, kedepannya hubungan kalian mau dibawa kemana? Mungkin dia mengira kalau harapannya tidak ada selama hubungannya bersama kalian, makanya dia terpaksa meninggalkan kalian, walaupun perasaannya sangat sedih. Dan saat meninggalkan kalian, dia baru sadar kalau hatinya benar-benar sudah bersama kalian, dan ini membuat dia sangat terpuruk sekali dan ingin bangkit. Dan setelah bangkit, dia ingin memiliki awal mula yang baru kembali. Jadi kesimpulannya orang ini bakalan bisa kembali lagi, tapi untuk kalian disarankan lebih terbuka lagi. Oke? Dan jangan takut. Apa yang menjadi keinginan kalian, kalian harus ceritakan. Jangan karena hanya ada rasa segan, maka kalian jadi diam saja, menuruti apa yang jadi kemauannya. Sedangkan dari dia juga menginginkan kalian mengutarakan apa yang menjadi niatan kalian ini. Oke? Cobalah untuk lebih terbuka, terutama di dalam hal komunikasi dengan orang ini saat dia kembali lagi. Oke? Inilah readingan untuk deck yang ketiga dengan simbol gelang tasbih. Nah, oke viewers. Sekarang inilah saja readingan saya. Semoga ini bisa membantu kalian di dalam memecahkan solusi dan permasalahan dari kalian. Dan bagi kalian yang merasa menyukai video ini, atau video ini berguna untuk kalian, ya silakan subscribe, like, dan komen supaya saya makin bersemangat untuk kedepannya di dalam membuat konten-konten yang baru. Jangan lupa sharing-sharing juga, menceritakan permasalahan kalian supaya energi kalian
bisa lebih saya tangkap lagi. Oke, bisa lebih tersampaikan kepada saya. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bagi kalian yang berminat ataupun ingin melakukan konsultasi personal maupun private reading, maaf nomor WA saya tidak tertera. Tapi jika ingin mengetahui nomor WA saya, maka akun Instagram dan Facebook saya telah tertera di kolom deskripsi dan kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian DM saya melalui Instagram ataupun Facebook untuk menanyakan berapa nomor WA saya. Dan syarat dan ketentuan dari layanan berbayar ini telah saya tentukan di kolom deskripsi maupun di kolom komentar yang paling atas. Oke, sebelumnya bagi kalian yang telah subscribe, saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas dukungan kalian, di mana kalian memberi saya semangat untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan saya ke depannya. Oke, maka sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada konten readingan yang berikutnya. Oke, doa saya yang terbaik buat kalian. Salam cerah penuh kedamaian. See you again soon and namaste.